Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita, channel Kalika TV. Di depan kita sekarang ada doser D375. Ini yang terbaru strap 6. Kita akan melakukan P2 serta cara pengoperasian dan mengenal komponen dari doser D375. Langsung saja tanpa berlama-lama. Sebelum kita melakukannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng untuk mengetahui pemberitahuan kita. Oke, tanpa berlama-lama biar tidak memakan durasi, langsung saja. Untuk yang di sisi sebelah kiri sini, ini namanya track shoe. Terus yang ini namanya track link. Terus untuk yang ini namanya carry roller. Itu sama ya, carry roller ada 2. Lalu yang di sini ada frame. Ini namanya frame blade. Panjang sampai depan. Untuk yang ini namanya brace arm. Kemudian yang ini namanya idler. Ya, idler ini untuk meredam kejutan. Lalu di sebelah bawah sini, nah ini kayak yang di atas, cuman ini namanya carrier track roller. Iya, ini namanya track roller. Jumlahnya kalau 375, kalau Komatsu itu ada 7 buah. Kemudian untuk yang ini namanya pivot shaft. Nah, ini untuk ini pivot shaft. Kemudian di belakang sini ada final drive. Nah, ini final drive. Terus di final drive ini ada yang namanya sprocket. Tapi untuk di doser biasanya namanya itu segmen, karena ini bisa diganti per gigi. Nah, ini namanya segmen. Bisa diganti satu-satu. Lalu kita ke belakang. Ini namanya H frame ripper atau A frame ripper. Nah, ini. Terus untuk yang ini yang di bawah ya. Ini yang di bawah namanya lift cylinder ripper. Ini. Kalau yang di atas itu, itu namanya tail cylinder ripper. Kemudian ini namanya shank ripper. Terus di shank ripper ini ada yang namanya protektor. Ini protektornya sampai bawah ya. Kalau yang ini yang bagian giginya ini namanya point ripper. Oke. Kemudian pas P2H jangan lupa kita cek di bawah apakah ada rembesan oli. Terus kita ke kanan. Nah, ini kalau yang atas ini namanya tabung grease ya teman-teman. Ini namanya tabung grease. Nah, ini tabung grease. Kemudian yang di kanan sini ini sama. Ini namanya undercarriage. Bagian-bagiannya yang tadi yang kita sampaikan di depan tadi. Terus jangan lupa kita cek. Nah, itu oli hidroliknya ya teman-teman. Itu oli hidroliknya. Kemudian kita bergeser ke depan. Nah, ini namanya lift cylinder blade atau rodnya, biasanya yang disebut rod. Kemudian ini yang namanya tail cylinder blade. Tail cylinder. Ini karena blade-nya biasa dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ini namanya blade ya teman-teman ya. Nah, ini blade. Nah, di blade ini ada bagiannya lagi untuk di ujung sini. Nah, ini namanya end bit. Yang ini
Nah ini batasan cuma sampai sini aja teman-teman ya. Kemudian yang ini namanya cutting blade, cuttingnya ini sampai ke sana tapi ketutup material. Oke, kita naik ya teman-teman ya. Bismillah. Untuk yang di lagi yaitu ini ada yang namanya, ini yang sangat penting ya teman-teman. Nah ini oli engine. Nah ini oli engine, pastikan oli engine-nya itu berada di antara high dan low ya teman-teman ya. Nah bentar. Nah ini untuk ngisi oli engine-nya di sini. Kita tutup dulu. Nah ini kita buka dulu ya. Nah ini untuk air radiatornya kita bisa cek di gelas penduganya, ini tabung penduga. Nah ini pastikan kelihatan. Terus ini ada air cleaner, berfungsi untuk menyaring udara yang kotor sebelum masuk ke ruang engine. Kemudian ini ada vacuum valve atau ya. Kemudian kita tutup dulu ya. Kita naik dulu ke sini. Nah ini tak kalah penting ini teman-teman ya. Ini untuk oli-olinya. Nah ini di sini. Nah kita buka. Oke, ini ada oli transmisi ya. Nah, ini sama harus di antara high dan low, cuman karena pegang HP tidak ada yang megangin jadi ya inilah. Ini oli hidrolik yang letaknya di sini ya teman-teman ya. Oli transmisi maksudnya, maaf. Oli transmisi. Kemudian di sini, nah ini ada oli damper. Nah ini letaknya di sini. Ini yang harus kita cek juga saat melakukan P2. Sama ya, ini harus di antara high dan low juga. Tutup dulu. Oke. Kemudian di kap engine sebelah kanan kita buka dulu. Nah ini namanya turbocharger, sumber tenaganya ya di sini. Terus yang di dalam sini, nah ini namanya muffler ya. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Kalau yang atas ini namanya pre cleaner. Sebelum masuk ke air cleaner tadi udara disaring dulu melalui pre cleaner ini. Kemudian ini ada exhaust pipe atau biasanya disebut juga muffler juga. Kalau ini ada tabung apar ya teman-teman. Ini harusnya tidak layak ya, harus minta ganti ini teman-teman. Lock pinnya sudah lepas juga. Oke, kita masuk ke dalam kabinnya ya. Oke,
Oh iya, lupa teman-teman, yang di sini ini ada namanya fire suppression. Nah ini fire suppression ini fungsinya kalau terjadi kebakaran pada engine atau unit, kita bisa mengantisipasinya. Nah ini tombol fire suppressionnya tadi ya teman-teman ya, pastikan di reng hijau ya. Oke, kemudian ini ada radio komunikasi, emergency stop. Terus ya ini kalau di sini ada kameranya ya teman-teman, ini kamera aja. Kalau di biasanya doser nggak ada, cuman ini ada sih. Terus kita nyalakan dulu ya. Nah, cara pengoperasiannya, oke. Ini pastikan ini kan ada P. Nah, ini kan ada safety lock, bleed dan repair. Nah, ini letaknya di sini teman-teman. Nah, ini safety lock untuk transmisi. Nah, ini ngerilis. Ini safety lock untuk attachment. Nah, kalau kita mau menghidupkan, pastikan ini di lock dulu ya teman-teman ya. Nah, di lock dulu. Kita cek dulu bagian-bagiannya ya, biar kita sama-sama belajar. Di sini ini untuk coolant atau air radiator ya, ini ya, ini bisa kita cek. Terus yang tengah ini bisa kita cek untuk temperatur dari oli hidrolik. Nah, gambarnya ini oli hidrolik. Nah, kita pencet lagi, pencetnya yang F2. Oke. Nah, ini kilometernya biasanya. Ini untuk oli hidrolik. Ini untuk engine oil pressure-nya. Ini untuk baterai. Sama ya. Terus oh ya, ini untuk transmisi ya teman-teman. Terus ini untuk fuel, ini fuel aja sih teman-teman. Terus kita nyalakan ya. Oke. Oh ya, ini tombol-tombol untuk AC nya saya teman-teman. Ini AC, ini low, ini pokoknya sampai high. Ini AC nya, tombol AC ini kita matikan aja. Terus ini ada klaksonnya di sini. Ini klakson. Ini untuk joystick repair ya teman-teman. Pastikan ini untuk pin pullernya. Ini buka nutup pin puller itu untuk menyetel panjang pendeknya sang repair ya teman-teman. Kemudian ini untuk ini lampu kerja. Kalau ini untuk wiper aja. Ini wiper, ini lubang AC-nya di sini. Ini di sini, ini lampu kabin ya. Lampu kabin. Nah, terus coba kita nyalakan ya teman-teman. Pastikan kita klakson dulu 1 kali. Sebelum menghidupkan, pastikan dulu untuk safety lock-nya aktif ya. Nah, ini safety lock-nya aktif ini ya. Kita nyalakan. Mulai ya. Ini rilis kita. Ini
untuk blade-nya ya, ini joystick blade ya teman-teman ya. Nah, lihat tuh. Nah, kita tarik turun. Nah, sama. Ini untuk ke kanan dan ke kirinya ya, setel. Kalau ini untuk joystick maju mundurnya ya, sama belok-beloknya ya. Ini ada giginya, ada transmisinya ya. Ini bisa kita cek, kita pencet. Nah, ini R itu untuk mundur, F itu untuk maju ya teman-teman ya. Oke, bisa kita maju. Nah, oke. Terus untuk yang belakang ya teman-teman ya, nah, bisa dicek itu. Ini untuk reapernya ya teman-teman. Nah, itu aja sih teman-teman. Ini untuk pin pulernya, pin puler itu nyetel panjang pendeknya sang reaper ya teman-teman. Oke, itu aja, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya mohon maaf. Nanti kapan-kapan akan kita lakukan P2 dan melakukan beroperasi dengan Dozer 155 ya di lain kesempatan. Oke, cukup sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.